Oke, kita mulai aja ya. Ini pertemuan materi pertama, human factor. Ini pengantar termasuk definisi, terus ada apa sih pentingnya human factor itu. Ini tren keamanan penerbangan dari tahun sebelum 2000 ya. Ini saya ambil data di Marinir Amerika. Nah, ini angka kecelakaan penerbangan menurun dari 1950 hingga 2000. Nah, ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun tentara Angkatan Laut Amerika ini sangat memperhatikan keamanan penerbangan ya. Nah, seperti itu. Lalu ini pastikan ada evaluasi apa aja ya dari marinir ini. Nah, mereka ini membuat beberapa faktor-faktor atau seperti divisi-divisi untuk mengupayakan keselamatan penerbangan, seperti itu. Nah, ini misalnya contoh pada tahun 1950 ini sampai 1954 sebanyak 776 pesawat angkatan laut mengalami kecelakaan. Lalu dibuatlah perbaikan-perbaikan pada perawatan penerbangan di Angkatan Laut Amerika. Seperti contohnya ini pada tahun pertengahan 50 dan 60 ini Angkatan Laut membuat Naval Aviation Safety Center. Nah, ini pusat keamanan penerbangan Angkatan Laut. Jadi seperti divisi penanggulangan bencana di Angkatan Laut, seperti itu. Nah, ini sangat efisien sekali, dapat menurunkan angka kecelakaan pesawat. Nah, ini sebagai hasilnya pada tahun 2000 mengalami penurunan dari 776 pesawat mengalami kecelakaan turun menjadi hanya 24. Ya, meskipun tetap terjadi kecelakaan, tapi ini angka yang sangat drastis ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, apa sih human factor itu? Human factor in aviation ini meliputi tentang kapabilitas manusia. Kapabilitas manusia itu keterbatasan manusia, termasuk keterbatasan tingkah laku dan pengetahuan dalam berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan performansi yang optimal saat melakukan pekerjaan mereka. Seperti itu. Ini menurut Conce pada tahun 1979. Nah, ini ada lagi menurut Edward 1988, human factor as the technology concept untuk mengoptimisasi hubungan antara manusia dan aktivitas secara sistematik dengan mengaplikasikan ilmu kemanusiaan dan mengintegrasikan dengan sistem itu sendiri. Nah, apa aja sih human factor itu? Ada apa aja elemennya? Di sini ada mental state. Mental state itu mental pada diri manusia ya. Lalu emotional state, physical state, environment condition, human machine interface, keterbatasan manusia, kemampuan manusia, lalu
keterbatasan manusia. Nah, kenapa kondisi manusia seperti kelelahan atau stres itu sangat mempengaruhi perawatan pada penerbangan. Nah, kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak ini? Nanti lumayan ini bisa saya buatkan tugas ini dari sini. Nah, ini faktor manusia sendiri berkontribusi terhadap beberapa kecelakaan di dalam penerbangan. Kurang lebih 80% perawatan 80% perawatan penerbangan ini berpengaruh terhadap kondisi faktor manusianya tersebut. Nah, jika ini tidak dapat dicegah, ini dapat menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan cedera pada pekerja itu sendiri. Nah, kenapa faktor manusia itu sangat penting? Ini nah, ini salah satunya seperti kalau misal contohnya dalam perawatan pesawat ya, ini misal ada pekerja yang tidak fokus, mereka akan menempatkan salah satu bagian part mesin tidak sesuai dengan tempatnya atau dapat kehilangan bagian-bagian mesin tersebut. Atau misal seperti mesin ini sudah saya cek kemarin, hari ini sekenanya saja, tapi itu sebenarnya jangan dilakukan karena berbahaya. Harusnya memang tetap dicek seperti yang sudah sesuai SOP-nya, seperti itu. Lalu selanjutnya seringkali AMT sendiri itu ini ya, Aviation Maintenance Technician, teknisi perawatan penerbangan. Nah, mereka sendiri sering bekerja hingga larut malam atau lembur. Nah, itu pasti sangat mempengaruhi kondisi mental dan fisik mereka. Karena memang pekerjaan AMT itu sangat komplikasi ya, karena banyak sekali ini. Misalnya contohnya ini ada pekerja AMT sedang mengecek pesawat sebelum terbang ya, ini banyak sekali, ada mesinnya, ada kabelnya, ada segala macamnya. Mereka juga harus menyiapkan dokumentasi perawatan sehingga pekerja yang nanti menggantikan mereka dapat cross check lagi atau dapat menelusuri histori dokumentasi perawatan yang sudah ada itu apa saja, apa yang perlu diimprove atau apa yang perlu dihilangkan, sehingga nanti waktu melakukan perawatan pada pesawat ini mereka dapat melakukan hasil yang optimal. Lalu ini yang selanjutnya, jika pada AMT sangat benar-benar mengaplikasikan mendokumentasikan perawatan pada penerbangan ini, apa saja sih benefitnya ini? Benefit yang dapat diambil dari perusahaan dan pekerja itu sendiri: mengurangi biaya tentunya. Semakin cepat melakukan perawatan dengan efisien akan semakin mengurangi waktu dan biaya, akan mengurangi stres pada pekerja, lalu juga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan saat memasang bagian mesin pesawat.
seperti itu. Nah, ini banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi performansi dari teknisi perawatan penerbangan. Seperti contohnya boring, repetitive job. Mereka setiap hari harus melakukan pengecekan rutin kepada pesawat, mungkin sangat bosan. Seperti mengecek apakah radarnya berfungsi dengan baik, mereka harus mengecek sesuai list yang sudah ditentukan. Padahal kalau mereka bisa mengecek dengan behavior atau kebiasaan yang mereka lakukan, itu juga sudah cukup, tapi tetap mereka harus melakukan cek seperti yang ada pada list. Lalu belum lagi permasalahan dalam keluarga mereka yang pasti terbawa dalam lingkungan pekerjaan. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Lalu ini elemen dari faktor manusia itu ada psikologi klinis, psikologi eksperimen, anthropometrik, computer science, cognitive science, safety engineering, medical science, psikologi organisasi, psikologi edukasi, dan yang terakhir teknik industri. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Pertemuannya ini sampai sini ya. Selesai, nanti sepertinya akan saya kasih tugas tentang ini, tapi nanti saya infokan lagi ke grup ya. Oke, hari ini kuliahnya online dulu ya. Terima kasih.